Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi minggu ke-6 masih mengenai saluran nafas, yakni farmakoterapi TBC. Ya. Jadi TBC ya, atau tuberkulosis, jadi awam biasanya mengetahuinya sebagai tuberkulosis ya, adalah penyakit menular. Jadi penyakit ini menular yang disebabkan oleh bakteri. Jadi penyebabnya itu berarti bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya. Dan sebagian besar tuberkulosis itu adalah tuberkulosis paru-paru. Ya, ada beberapa jenis lain yang misalnya tuberkulosis tulang, tuberkulosis getah bening, ya, tapi yang diderita banyak orang adalah sebagian besar adalah TBC paru-paru, TB tuberkulosis paru-paru. Kemudian bakterinya itu ya yang dinamakan Mycobacterium tuberculosis ya, itu termasuk jenis bakteri gram positif ya, berbentuk batang ya. Dan ini merupakan bakteri yang cukup kuat ya, tangguh ya, sehingga memerlukan proses pengobatan yang lama ya. Kenapa? Karena ini dilapisi oleh lilin atau wax ya, yang sulit ditembus oleh zat kimia termasuk obat. Jadi kenapa kok pengobatan tuberkulosis itu memerlukan waktu yang lama ya, karena memang karakter dari bakterinya memang sulit ditembus oleh zat kimia ya, termasuk obat. Nah, kuman TBC itu ya, kuman TBC itu istilahnya dalam klinik itu BTA ya, atau bakteri tan asam ya. Jadi apa namanya itu, kalau kita mendengar di puskesmas atau di rumah sakit itu tes BTA ya, ini berarti tes bakteri tan asam ya, atau tes untuk tuberkulosis. Nah, kuman ini mempunyai kelemahan yaitu cepat mati dalam kalau kena cahaya matahari. Ya, jadi kalau apa namanya itu lingkungan yang tidak sehat ya, yang lembab, gelap, dan rumah yang memang tidak ada ventilasinya ya, tidak ada cahayanya, itu memang apa namanya itu sangat berisiko ya untuk berkembangnya bakteri ini, karena memang bakteri ini eh, bisa bisa cepat mati pada kalau terkena sinar matahari langsung, dan dia itu bisa bertahan hidup pada tempat yang gelap. Jadi makanya kalau rumah itu harusnya ada ventilasinya ya, ada cahaya yang masuk ya, karena itu memang salah satu fungsinya adalah untuk apa namanya itu mencegah beberapa kuman itu tumbuh dengan baik ya, seperti kuman tuberkulosis. Kemudian jika kuman ini masuk ke dalam tubuh manusia ya, ini mempunyai keistimewaan ya, kuman ini dapat dorman atau tertidur ya, hibernasi ya, sampai beberapa tahun ya, bertahun-tahun. Jadi apa namanya itu letak bahayanya itu di situ ya. Kalau dia tertidur berarti kan dia tidak mati ya, bisa bangkit lagi ya, bisa dengan kalau tuh apa namanya itu kondisi tubuh kita itu lemah ya, daya tahan tubuhnya lemah ya, dia bisa bangkit dari tidurnya. Jadi tidur ini posisinya tidak mati ya. Jadi dia bisa hidup lagi ya. Itu ciri-ciri dari kuman TBC ya. Kan cara penularannya itu yang pertama adalah melalui bersin atau batuk ya. Jadi ini sangat infeksius ya, karena menular itu lewat cara yang cukup cepat ya, yaitu lewat batuk atau bersin. Dan bersin inilah yang apa namanya itu akan membawa infeksi atau membawa bakteri. Bersin ini kemudian dibawa dalam bentuk droplet ya, atau percikan dahak ya, dalam dalam ukuran yang sangat kecil, sehingga mudah sekali apa namanya itu mudah sekali bergerak ya, mudah sekali pindah ya, dan berpotensi sekali untuk dihirup ya. Kemudian droplet yang mengandung kuman ini dapat bertahan di udara ya, bisa hidup ya. Jadi pada suhu kamar selama beberapa jam. Jadi asal dia terbang di udara ya, ya dia bisa hidup ya cukup lama ya, sampai beberapa jam ya, sehingga memudahkan dia menginfeksi ya. Jadi boleh dikatakan bahwa droplet yang mengandung kuman TBC itu sangat infeksius ya, karena dia di udara
bisa bertahan sampai beberapa jam. Kemudian eh, kemudian kalau dia itu akhirnya terhirup ya, setelah di udara beberapa jam ya dan masih hidup, akhirnya dia terhirup ya, ke dalam saluran pernapasan, maka terjadilah proses penularan. Jadi ini apa namanya itu penularannya itu murni lewat udara ya, tidak lewat makanan ya atau mungkin baju apa ya mungkin perlengkapan tidur ya. Jadi dia itu media untuk penularannya itu adalah udara ya. Media apa? Medianya itu bukan media padat ya, atau media media itu udara ya. Jadi dia tidak bisa ditularkan lewat perlengkapan makanan ya. Misalnya tukar menukar piring itu nggak ada masalah. Jadi kalau apa tukar menukar baju itu tidak bisa menularkan penyakit TBC ya. Karena penularannya hanya lewat droplet atau udara. Dan cara penularannya ini setelah kuman TB masuk ya dalam tubuh manusia melalui pernapasan, kuman itu akan menyebar di dalam paru-paru. Ya, jadi makanya tadi 80% dari eh, jenis TBC itu adalah TBC paru. Jadi karena memang eh, paru-paru adalah yang paling mudah dijangkau ya, oleh kuman tersebut. Ya. Karena begitu masuk dihirup langsung masuk paru-paru. Tapi dari paru-paru ini bisa menyebar ke tubuh yang lain sehingga TBC ini tidak hanya TBC paru-paru tapi bisa berkembang ya, misalnya TBC tulang ya atau TBC kelenjar getah bening ya. Jadi dia dia bisa berkembang ya kalau dia menyebar ke organ lain. Nah, kemudian proses penyebarannya itu melalui peredaran darah tentunya ya, sama sistem limfe. Ya. Bisa juga melalui saluran nafas. Jadi pertama kali menyebar lewat saluran nafas. Jadi ini kuman ini sebenarnya tidak murni atau tidak hanya menyerang paru-paru, tapi bisa menyerang organ lain ya, melewat peredaran darah dan saluran limfe ya. Kemudian prinsip pengobatan, jadi kita langsung aja masuk ke farmakoterapinya ya. Prinsip pengobatan itu yang pertama, pengobatannya itu menggunakan lebih dari satu obat ya, atau dikatakan politerapi. Jadi kalau monoterapi itu kan obatnya hanya satu ya. Jadi misalnya ada orang terkena laringitis ya dikasih penicillin G misalnya. Itu kan monoterapi karena uh, untuk kasus laringitis cukup dengan satu obat itu cukup ya. Tapi kalau TBC itu tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan monoterapi sama sekali ya. Semua kasus TBC itu pasti menggunakan lebih dari satu obat, minimal 2 obat. Ya. Obatnya itu namanya OAT ya, jadi obat anti tuberkulosis. Jadi diberikan dalam bentuk beberapa kombinasi ya, dengan dosis yang sudah disesuaikan. Jadi tujuan dari OAT ini ya, di mana obatnya lebih dari satu adalah untuk menghindari timbulnya kekebalan. Salah satu hal yang penting yang perlu kita pahami bahwa OAT itu didesain ya dengan lebih dari satu macam obat ya atau politerapi ya, dan itu sangat penting ya, kaitannya dengan mencegah timbulnya kekebalan atau resistensi. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan ya, karena pengobatan ini pengobatan jangka panjang ya, sehingga kepatuhan itu menjadi sangat penting. Ya. Jadi kalau orang terkena penyakit-penyakit saluran nafas misalnya sinusitis ya, otitis media itu kan pengobatan jangka pendek ya. Jadi mungkin orang minum obat 5 hari mungkin tidak ada masalah ya dengan kepatuhannya. Itu hal yang cukup mudah ya. Atau minum obat 2 minggu nggak ada masalah. Tapi kalau ini kan minumnya berbulan-bulan. Sehingga yang dinamakan kepatuhan itu menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pasien dan keluarganya. Nah, untuk program penanganan TBC pemerintah ya, itu ada istilah apa namanya itu orang yang pengawas menelan obat, ya, mengawasi. Ya. Jadi dia ikut mendampingi pasien, ya,
dan mengawasi agar bisa dipastikan atau memastikan pasien tersebut minum dengan disiplin ya, patuh minum obat ya, tidak boleh tidak boleh lupa atau tidak boleh berhenti ya. Kalau berhenti sehari dua hari bisa resisten, pasiennya bisa resisten. Jadi ini eh, untuk TBC ini memang mungkin satu-satunya obat ya yang dalam proses klinisnya ya pada saat diminum pasien itu harus didampingi oleh namanya itu pengawas minum obat atau PMO. Mungkin kalau penyakit lain mungkin tidak sejauh ini ya, penyakit lain ya, penyakit apa namanya itu kardiovaskuler ya yang memerlukan pengobatan jangka panjang juga tidak sampai harus memakai PMO ya. Kalau ini memang harus memakai PMO ya. Kalau bahasa Inggrisnya PMO itu directly observed treatment. Jadi ini mungkin bahasanya dari WHO ya, bahasa Inggrisnya ya. Nah kemudian pada prinsipnya ya pengobatan TBC itu beda dengan pengobatan penyakit infeksi yang lain ya. Dimana kalau infeksi yang lain itu hanya mengenal satu macam pengobatan ya langsung diberikan pengobatan. Kalau ini ada dua tahap ya, yaitu yang dinamakan tahap intensif dan tahap lanjutan. Jadi ada prosesnya ya, ada tahapannya ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tahap intensif? Tahap intensif itu atau tahap awal ya, penderita mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung. Jadi tahap intensif itu obatnya tiap hari diberikan ya. Dan ini ada keharusan didamping oleh PMO tadi ya, pengawas minum obat atau PMO. Ya, jadi pada tahap namanya tahap intensif ya, itu dilakukan tiap hari ya. Minumnya itu tiap hari. Jadi kemudian poin yang kedua adalah, nah jika pada level intensif ini atau pada tahap intensif ini prosesnya itu lancar ya, tepat ya, kemudian pasiennya disiplin, biasanya penderita itu tidak tidak bisa menularkan ke orang lain. Jadi salah satu tujuan tahap intensif itu kalau dia minum dengan benar maka dia tidak bisa menularkan. Jadi berguna buat dirinya sendiri juga berguna buat orang lain. Nah dalam kurun 2 minggu, jadi dalam kurun 2 minggu tahap intensif kalau bagus, lancar, disiplin ya, diawasi dengan baik, maka dia tidak akan bisa menularkan ke orang lain. Jadi tidak infeksius lagi. Kemudian pada tahap intensif ini, ya kalau lancar, ya apa namanya itu hasil tesnya itu nanti jadi negatif. Ya, jadi tes TBC itu namanya tes BTA ya. BTA itu tes bakteri tahan asam. Kalau positif kan berarti kan dia kena TBC ya. Nah kalau dia bagus ya, dia lancar ya, disiplin ya, patuh ya, obatnya tidak pernah lupa ya selama 2 bulan, maka selama 2 bulan itu diharapkan tes BTA-nya itu negatif ya. Tes BTA-nya negatif. Oke, kemudian untuk tahap lanjutan, jadi setelah tahap intensif itu selesai, obatnya itu lebih sedikit ya. Obatnya lebih sedikit ya. Mungkin kalau tadi itu 3 jadi 2 ya mungkin ya. Jadi obatnya lebih sedikit tetapi waktunya lebih lama. Ya. Jadi tahap lanjutan itu durasinya lebih lama ya. Kemudian nah tujuannya itu beda ya kalau tadi itu digunakan untuk mencegah penularan ya. Jadi kemungkinan kumannya juga masih hidup ya. Dan membuat tes labnya itu jadi negatif, kalau ini tidak, itu langsung membunuh kuman secara persisten ya, secara apa namanya itu membunuh kuman secara definitif, secara persisten, secara jadi ini ini tujuannya murni untuk pasien sendiri, yaitu mencegah kekambuhan ya, mencegah terjadi kekambuhan. Jadi kan tadi dikatakan bahwa TBC itu kumannya bisa tidur ya di dalam tubuh ya. Jadi tidur itu kan dia hidup lagi. Kalau ini enggak, ini memang kumannya itu mati. Kalau tidur kan bisa kambuh ya kalau tidur ya kumannya ya. Kalau ini kan enggak bisa kambuh ya karena memang kumannya udah mati beneran, tidak sekedar tidur ya.
Kemudian obat-obat TBC, ya obat-obat TBC itu ada beberapa ya prinsip ya pengobatannya. Ya. Secara spesifik obat ini targetnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Secara spesifik ya komanya hanya satu ya. Di komanya hanya satu namanya Mycobacterium tuberculosis. Kalau penyakit lain kan komanya bisa banyak ya. Misalnya orang kena flu ya itu virusnya beberapa macam aja ya. Tapi kalau penyakit lain itu biasanya penyakit infeksi itu komanya lebih dari satu macam biasanya. Hampir rata-rata lebih dari dua kan. Tapi kalau TBC itu hanya satu. Ya. Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ini mengenai hal yang lebih teknis ya, mengenai aktivitasnya yaitu pertama membunuh bakteri, ya, kemudian sterilisasi, kemudian mencegah resistensi. Jadi kok apa namanya itu yang namanya obat TBC itu punya tiga tujuan ya, punya tiga target ya. Yang pertama membunuh, ya kedua melakukan sterilisasi, dan yang ketiga mencegah kekebalan atau resistensi. Kemudian obatnya itu pada umumnya itu ada 5 ya, yaitu isoniazid, ethambutol, rifampicin, pyrazinamid, dan streptomycin. Obat-obat ini disebut obat-obat TBC kelompok obat primer ya. Jadi isoniazid, ethambutol, rifampicin, pyrazinamid, dan streptomycin. Ya. Streptomycin ini golongan apa namanya itu obat golongan eh, aminoglikosida ya, bentuknya injeksi ya, streptomycin ini. Kalau yang lainnya bentuknya tablet ya, isoniazid, ethambutol, rifampicin itu pyrazinamid itu bentuknya tablet. Kemudian dari 5 obat ini yang dikatakan paling poten adalah isoniazid ya atau disingkat INH. Lebih poten, lebih kuat dalam hal membunuh bakteri dibandingkan dengan yang lain ya, misalnya rifampicin dan streptomycin. Kemudian kalau dilihat dari sisi sterilisasi, maka rifampicin dan pyrazinamid itu adalah paling poten dalam mekanisme sterilisasi, sehingga memang obatnya itu harus kombinasi. Karena mereka saling melengkapi, ada yang memang spesifik untuk membunuh bakteri yaitu isoniazid ya. Kemudian ada yang spesifik untuk sterilisasi ya, yaitu rifampicin dan pyrazinamid. Kemudian selain obat primer ya, itu ada obat namanya obat sekunder ya. Obat ini memang jarang sekali ya di Indonesia, mungkin juga jarang dipakai obat ini ya. Ini ada beberapa obat ya, ini misalnya natrium paraaminosalisilat ya, capreonil, sikloserin, ethionamid. Ini obat-obat yang digunakan ya bila terapi dengan obat-obat golongan primer tadi tidak berefek ya. Tapi pada umumnya obat-obat ini lebih toksis ya dan kurang efektif jika dibandingkan dengan obat primer. Pada umumnya seperti itu ya. Jadi TBC itu ada obat yang namanya obat primer, ada obat sekunder gitu ya. Jadi ada dua macam ya, dua jenis ya. Untuk regimen pengobatannya sendiri ya, regimen itu adalah kombinasi ya, obat-obat kombinasi. Itu supaya mempermudah dibuat kode. Jadi regimen itu adalah satu paket namanya, dinamakan regimen ya. Nah, regimen itu tidak obatnya itu lebih dari satu ya. Satu paket itu berarti lebih dari satu ya. Kalau ini kan disingkat ya. Ini disingkat ya. 2HRZE ya. Ini nanti akan kita jelaskan ya. 4H, 3R3 ini nanti ada penjelasannya ya. Ini namanya paket-paket regimen atau untuk pengobatan tuberkulosis. Kemudian ini singkatannya itu kalau dijelaskan lagi, H itu isoniazid ya, R itu rifampicin, Z itu pyrazinamid ya, E itu ethambutol, dan S itu streptomycin. Jadi H itu apa namanya itu isoniazid, R itu rifampicin, Z itu pyrazinamid, E itu ethambutol. Nah, ini kalau kita lihat yang ini itu ada 4 kombinasi antibiotik ya. Kalau ini ada 2 ya, ini isoniazid dan rifampicin ya. Kalau ini malah ada 5. Jadi obat kombinasinya itu bisa 2 ya. Bisa 4 ini ya.
dan bisa juga 5 atau ini 3. Jadi politerapinya itu bisa 2 obat ya, 3 obat, 4 obat sampai maksimal itu 5 obat. Kemudian angka yang ada dalam kode yaitu menunjukkan frekuensi ya, waktu atau frekuensi. Jadi kalau angkanya di depan ini 2 ini di depan nama obatnya, itu artinya digunakan selama 2 bulan. Ya, jadi 2 itu ukuran waktu ya, kalau 2 di sini ukuran waktu itu selama 2 bulan. Ya. Kemudian angka di depannya, ya, angka di depan obatnya, angka di belakangnya maksudnya, ya, angka di belakangnya. Jadi ini angka di belakang ya. Ini misalnya 4H berarti diminum selama 4 bulan ya, 4. H3 artinya dipakai seminggu 3 kali. Ya. Jadi R3 seminggu 3 kali. Jadi ini gini, orangnya itu disuruh minum isoniazid ya, dan rifampicin ya. Seminggu itu 3 kali ya, mungkin hari Senin, Rabu, Jumat ya minumnya ya. Dan diminum rutin selama 4 bulan. Jadi ini caranya menerjemahkan seperti itu ya. Jadi 4H ya, minum H itu isoniazid, R itu rifampicin ya. Diminum selama 4 bulan ya, seminggu 3 kali. Kemudian sebagai contoh ini ya. Ini ada satu paket obat ya. Ini berarti ini kan pakai garis miring ya, ini tahap intensif ya. Kemudian ini tahap lanjutan ya. Jadi ini garis miring itu adalah memisahkan antar tahap ya. Jadi orangnya itu diberi paket obat ya. Tahap insentif dan tahap lanjutan. Tahap insentifnya itu minum 4 macam obat selama 2 bulan ya, setiap hari ya. Ini setiap hari. Nah, ini. Seminggu sekali ya, ini seminggu sekali, kemudian ini seminggu 3 kali ya. Oh ini setiap hari ya, ini setiap hari ya. Isoniazid itu setiap hari, rifampicin. Jadi diminum rutin setiap hari ya. Kemudian ini diberikan 3 kali seminggu ya, seminggu 3 kali. Kemudian yang ini adalah tahap lanjutan ya. Ini tahap insentif, ini tahap lanjutan. Ini contohnya seperti itu. Saya kira ini cukup mudah dipahami. Kemudian obat TBC kategori 1. Kita mulai dengan kategori 1. Ini jadi obat itu ada beberapa kategori ya. Ini kategori 1 itu 2H RZE ya. Ini seperti ini ya. Ini tahap insentif ya, diminum selama 2 bulan ya. Minumnya itu sehari sekali selama diberikan setiap hari ya selama 4 bulan ya. Yaitu isoniazid, rifampicin, pirazinamid dan ethambutol. Dan setelah selesai setelah 2 bulan dia minum selama 4 bulan ya. Isoniazid dan rifampicin ya. Selama seminggu 3 kali. Jadi intinya kalau tahap insentif itu selalu setiap hari ya. Ini ya. Tapi kalau tahap lanjutan itu bisa diselang-seling ya, jadi tidak setiap hari. Ya. Jadi frekuensinya lebih jarang ya, frekuensinya lebih jarang. Ya. Dan dosis dan obatnya juga dikurangi. Nah, itu kalau kategori 1 ya.